Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami.
habibika khairi khalqi kullihim. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 57 yang paling bawah. Halaman 57 yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu, semoga Allah memberikan kasih sayang kepadamu. Ketahuilah, yakinan, dengan penuh keyakinan. Ketahuilah dengan penuh keyakinan, annahu, bahwasannya, kullama kanal imanu aqwa, tatkala keimanan itu lebih kuat, wal amalu aslaha, maka amal itu lebih bagus. Kitabnya sudah dibalik, halaman 58. Aslaha, maka amal itu lebih bagus. Jadi kalau iman itu kuat, pasti amalnya bagus. Kalau iman itu lemah, pasti amalnya buruk, hadirin sekalian. Kanal khaufu aktsaru, dan rasa takut kepada Allah akan lebih banyak. Jadi kalau orang beriman dan imannya kuat, maka amal solehnya akan banyak dan rasa takutnya kepada Allah akan terus meningkat, hadirin sekalian. Jadi nggak bisa ada orang bilang saya sih meskipun gak sholat iman saya kuat. Nah itu nggak mungkin, hadirin sekalian. Iman itu dibuktikan dengan amal soleh dan amal perbuatan. Orang yang imannya bagus, orang yang imannya kuat, dia gigih, dia semangat untuk selalu beramal soleh, hadirin sekalian. Dia rajin sholat berjamaah, dia rajin membaca Al-Quran, dia rajin bersedekah maupun berinfak, dia suka menolong orang, hadirin sekalian. Amal-amal soleh adalah bukti dari orang tersebut memiliki keimanan, hadirin sekalian. Dan yang kedua, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itu dibuktikan dengan amal soleh dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kalau meninggalkan larangan Allah, sehingga takut kalau meninggalkan perintah Allah, takut kalau mengerjakan larangan Allah, hadirin sekalian. Jadi larangan-larangan Allah dia jauhi, hadirin sekalian, karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang ngaku beriman tetapi amalnya biasa-biasa saja, berarti imannya lemah, hadirin sekalian. Kalau ngaku beriman tetapi tidak memiliki rasa takut kepada Allah, juga imannya lemah, hadirin sekalian. Jadi meskipun gelarnya kiai haji misalkan, gelarnya ustadz misalkan, tapi kok korupsi, berarti imannya lemah, hadirin sekalian. Tapi kok berbuat maksiat, berarti imannya lemah, hadirin sekalian. Orang yang imannya kuat,
dibuktikan dengan amal perbuatan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita umpamakan dengan listrik, hadirin sekalian. Listrik yang wattnya kuat, maka banyak lampu bisa menyala, kipas angin menyala, kulkas bisa dipakai, hadirin sekalian, AC bisa berfungsi lantaran listrik wattnya kuat. Tapi kalau listrik wattnya lemah, hadirin sekalian, maka lampu satu pun bisa mati, hadirin sekalian, atau beberapa lampu dia sudah turun, hadirin sekalian. Itu menunjuk listriknya nggak kelihatan, tapi dibuktikan dengan adanya lampu menyala, dengan adanya alat-alat elektronik yang berfungsi. Begitu juga keimanan. Keimanan ada di dalam hati. Kita nggak tahu kadar keimanan seseorang, karena yang tahu hakikatnya cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman itu bisa dilihat dari tandanya, yaitu rajin beramal soleh dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang ada di dalam hatinya tidak kelihatan, hadirin sekalian, tetapi dia senang beramal soleh, dia gigih beramal soleh, tandanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama kanal imanu ad'afa, tatkala keimanan itu lebih lemah, wal amalu aswa'a, maka amal akan lebih buruk. Jadi kalau orang imannya lemah, amalnya buruk, senang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, gemar melakukan dosa-dosa, hadirin sekalian. Orang yang imannya lemah, dosa-dosa dia nggak takut kepada Allah karena imannya yang lemah, hadirin sekalian. Kanal khaufu aqalla, rasa takut kepada Allahnya sangat sedikit. Jadi orang yang imannya lemah dibuktikan dengan tidak takut kepada Allah, atau rasa takut kepada Allahnya sedikit. Ciri orang yang rasa takutnya kepada Allah itu sedikit, ada orang dia taat, nggak ada orang dia maksiat. Nah itu berarti imannya, amal solehnya baru karena orang lain. Itu masih bagus daripada enggak sama sekali, hadirin sekalian. Tapi kalau orang yang imannya benar, hadirin sekalian, maka ada orang ibadahnya bagus, tidak ada orang ibadahnya pun bagus, hadirin sekalian. Ada orang dia tinggalkan kemaksiatan, tidak ada orang dia tetap meninggalkan kemaksiatan, hadirin sekalian. Jadi orang yang imannya lemah, maka amal solehnya sedikit, gemarnya melakukan dosa-dosa, hadirin sekalian. Dosa dia anggap biasa, hadirin sekalian. Orang yang menganggap dosa dianggap biasa, hadirin sekalian, sebenarnya, hadirin sekalian, meremehkan dosa itu dosa tersendiri, hadirin sekalian. Ini mah dosa kecil. Nah ketika ngomong ini mah dosa kecil, gampang taubatnya, mau dia melakukan mau enggak, itu sudah dosa tersendiri karena dia meremehkan dosa, hadirin sekalian. Maka kita tidak boleh meremehkan dosa, hadirin sekalian. Dosa kecil, dosa besar, tetap kepada Allah, hadirin sekalian, dia melakukannya, dan kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amnu, merasa aman dari siksa Allah. Wal ihdiraru, tertipu daya. Aghlaba, lebih dominan. Orang yang imannya lemah, maka dia merasa aman dari siksa Allah, seolah-olah tidak ada neraka, seolah-olah tidak disiksa kalau melakukan perbuatan ini, hadirin sekalian. Jadi dan dia tertipu itu jauh lebih besar, tertipu dari pemikirannya sendiri, hadirin sekalian. Pemikiran bahwa Allah Maha Pengampun dan Penyayang, dosa ini pasti diampuni oleh Allah, lalu dia melakukan dosa-dosa. Nah ini dia tertipu, hadirin sekalian.
ucapan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang itu benar hadirin sekalian, tetapi bukan dijadikan alasan buat terus-menerus menumpuk dosa hadirin sekalian. Kalau dijadikan alasan untuk menumpuk dosa, maka dia orang yang tertipu hadirin sekalian, orang yang terpedaya hadirin sekalian. Maka dimulai rasa takut kepada Allah itu dengan rasa takut siksa kepada Allah, siksa di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga perbuatan zalim kadang-kadang bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia sering Allah berikan siksa maupun teguran hadirin sekalian. Orang yang hatinya masih jernih hendaklah berpikir, dia kena musibah langsung berpikir maksiat apa yang saya lakukan. Tapi ini untuk pribadi hadirin sekalian, bukan buat ke orang lain. Ada orang kena musibah lalu kita bilang, maksiat apa yang kamu lakukan? Nah itu nggak boleh hadirin sekalian, tidak etis. Tapi buat pribadi kita cari, pasti ketemu hadirin sekalian. Jadi kita tertimpa musibah, kita terkena sakit misalkan, kita tertipu orang misalkan kita harta kita hilang misalkan, kita introspeksi diri pasti ketemu hadirin sekalian dosa maupun penyebab kita dihukum atau diberi teguran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi buat kalau ke orang lain ini nggak boleh. Ada orang ketimpa musibah, kamu dosa apa loh melakukan sampai Allah menghukum ini? Nah ini nggak boleh. Buat introspeksi diri hadirin sekalian, karena itu tidak etis. Urusan kita adalah nolong. Nah nanti kalau udah lain waktu kita nasihati, itu urusan lain, itu boleh hadirin sekalian. Jadi dengan demikian kita hendaklah introspeksi diri. Jadi hukuman Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia itu biasanya ringan, biasanya kecil hadirin sekalian. Orang yang sadar di dunia biasanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia memperbaiki diri, kemudian di akhirat dia akan selamat hadirin sekalian. Tapi orang yang gak sadar-sadar meskipun sudah dihukum di dunia hadirin sekalian, biasanya nanti akhirat jauh lebih pedih. Meskipun kita lihat ada orang yang selalu kaya, selalu sukses, kok dia nggak pernah sholat, kok dia zolim kepada orang lain, jabatannya tinggi. Sebenarnya hadirin sekalian, hati mereka resah kita nggak tahu. Mereka punya masalah yang menumpuk kita nggak tahu. Mereka punya permasalahan yang luar biasa yang merupakan hukuman Allah, kita tidak tahu hadirin sekalian. Yang kita tahu, wah rumahnya mewah, berarti kalau mau sukses jangan taat pada Allah. Nah ini keliru hadirin sekalian. Jadi hukuman Allah itu di dunia diberikan untuk memberi peringatan bagi orang yang masih sadar dan bukti sayangnya Allah kepada manusia hadirin sekalian. Nah banyak di antara manusia yang gak sadar, dikasih jabatan tetap zalim kepada orang lain. Nah nanti siksa akhiratnya jauh lebih pedih hadirin sekalian. Fa'tabir zalika, maka renungkanlah hal itu, fi nafsika, di dalam dirimu sendiri, wa fi ghairika, dan di dalam diri orang lain. Tajidhu bayyinan, maka kamu akan mendapatkan penjelasan. Jadi kita renungkan diri kita sendiri. Kita renungkan diri kita sendiri ketika tertimpa musibah. Kemudian ketika kita juga melihat orang lain, tidak untuk menghakimi, tetapi untuk introspeksi diri ataupun pelajaran diri. Ada orang zalim kepada orang lain, kemudian kita lihat akibatnya. Nah itu untuk introspeksi diri, kita pun bisa mengambil pelajaran hadirin sekalian, mengambil dari pelajaran dari orang lain maupun dari diri kita sendiri untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alal jumlati,
secara garis besar, fa innal mu'minas shadiqa, maka sesungguhnya orang mukmin yang benar, huwa adalah. Nah, kita orang mukmin yang benar bukan nih. Jadi diberitahu oleh Al-Habib Abdullah Ba'lawi Al-Haddad, sesungguhnya orang mukmin yang benar keimanannya adalah allazi ya'malu bis-solihati, orang yang terus-menerus beramal soleh. Jadi terus-menerus beramal soleh, hadirin sekalian. Fi'il mudhari itu sering dimakna istimrar, terus-menerus. As-solihat itu kata jamak, berarti amal-amal soleh. Berarti orang yang beriman cirinya adalah gemar melakukan amal-amal soleh, hadirin sekalian. Amal soleh itu banyak, hadirin sekalian. Sholat amal soleh, puasa amal soleh, bersedekah amal soleh, pergi haji amal soleh kalau bisa berangkat, ya, amal soleh, hadirin sekalian. Pergi umroh amal soleh, menolong orang amal soleh, hadirin sekalian. Ada orang butuh, kita beri pinjaman, amal soleh. Orang itu nggak pernah punya duit, akhirnya kita bebaskan, amal soleh juga, hadirin sekalian. Jadi banyak sekali amal-amal soleh, hadirin sekalian. Mengaji, menuntut ilmu, baca Quran juga amal soleh. Nah, orang yang beriman cirinya adalah gemar melakukan amal-amal soleh, hadirin sekalian. Wa yukhlisu fiha, dan ikhlas di dalam melakukan amal soleh. Jadi amal soleh dan ikhlas di dalam melakukan amal soleh. Ikhlas ini yang berat, hadirin sekalian. Gak semua orang bisa melakukan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita dituntut di dalam beramal soleh, dan merupakan syarat diterimanya amal soleh adalah kita ikhlas di dalam beramal soleh. Ikhlas itu hanya mengharapkan keridhaan Allah. Ngajar begini harus ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Kalau niatnya salah, nggak jadi amal soleh, hadirin sekalian. Kemudian kita nolong orang harus ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Kalau ternyata kita tidak ikhlas, juga tidak menjadi amal soleh, hadirin sekalian. Kita sholat harus mengharapkan keridhaan Allah, baca Quran mengharapkan keridhaan Allah. Amal-amal soleh yang kita lakukan hendaklah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan kepada orang lain, lalu ketika kita butuh, kita minta tolong kepada orang itu, kita nggak dikasih, hadirin sekalian. Kita nggak diberi bantuan, hadirin sekalian. Padahal kita tahu orang itu mampu, hadirin sekalian. Lalu kita menggerutu. Nah, ketika kita menggerutu itu sebenarnya, hadirin sekalian, amal kita tidak ikhlas karena Allah, hadirin sekalian. Maka hilanglah pahala amal soleh kita tersebut, hadirin sekalian. Jadi kita berbuat baik, udah berbuat baik kepada orang lain, kita lepas, ikhlas karena Allah. Baik orang itu terima kasih ataupun tidak terima kasih, ataupun membalasnya dengan keburukan, ataupun nanti giliran kita butuh tidak membalas, itu urusan dia, hadirin sekalian. Nah, urusan kita adalah ikhlas di dalam beramal, hadirin sekalian. Jadi orang yang ikhlas itu tidak kecewa. Orang yang ikhlas itu tidak mengharapkan terima kasih. Orang yang ikhlas itu benar-benar mengharapkan keridhaan Allah, dan dia yakin pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas ini berat, hadirin sekalian. Maka kita perlu belajar ikhlas. Belajar ikhlas. Nah, ketika kita belajar ikhlas, jangan meninggalkan amal soleh yang sudah kita lakukan. Wah, saya belum ikhlas sholat, jadi nggak sholat. Nah, ini rugi, hadirin sekalian. Nggak benar begini. Sholatnya tetap, kita berusaha ikhlas sholat mengharapkan keridhaan Allah. Kita baca Quran, belum ikhlas, baca Qurannya tetap. Lalu kita berusaha biar baca Quran ini karena Allah.
Jadi amal solehnya jangan ditinggal, lalu kita berusaha tiap amal ikhlas, tiap amal ikhlas, maka itu insya Allah kita menjadi orang-orang yang mukmin yang benar. Hadirin sekalian, wa yarju al-qabula, orang tersebut mengharapkan diterima amalnya, was-sawaba, pahala, alaiha, dari amal tersebut, min fadlillahi, dari karunia Allah. Jadi orang yang mukmin yang benar adalah dia beramal soleh, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan terima kasih, maka orang tersebut insya Allah orang yang beruntung. Hadirin sekalian, wa yujanibus sayyiati, orang tersut menjauhi dosa-dosa, wa yub'idu anha, menjauhi kemaksiatan, wa yakhafu, dan takut, ayyabtaliya biha, dia diuji dengan kemaksiatan, dia tercebur di dalam kemaksiatan. Jadi orang yang beriman lebih takut terjebak di dalam kemaksiatan daripada terjebak di dalam musibah. Hadirin sekalian, kita kan takutnya sama musibah, padahal musibah itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang beriman lebih takut terhadap dosa daripada terhadap musibah. Hadirin sekalian, wa yakhshal iqaba, takut kepada siksa Allah, al-alama amalahu minha, atas perbuatannya berupa kemaksiatan, wa yarjul maghfirata, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan ampunan minallahi, dari Allah, ba'da taubati, setelah bertaubat, wal inabati ilallahi, dan kembali kepada Allah. Nah, ini semua adalah ciri daripada orang-orang beriman yang usahakan kita memiliki ciri ini. Hadirin sekalian, faman kana minal mu'minina, barang siapa dari golongan orang-orang beriman, ala ghairi hadhil awsafi, tetapi tidak memiliki sifat-sifat ini, fahuwa minal mukhallidin, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang mencampur. Maksudnya mencampur ketaatan dan kemaksiatan. Bahasa lainnya adalah orang fasik. Orang yang mengaku beriman tapi sifat-sifat ini tidak dimiliki, maka sebenarnya dia orang fasik. Orang fasik itu orang yang Islam tapi banyak berbuat dosa. Nah, itu adalah orang fasik. Orang fasik masih mending punya iman, hadirin sekalian, dibandingkan dengan orang kafir. Orang kafir itu orang yang nggak percaya kepada Allah, nggak punya iman. Kelak di akhirat nanti neraka selama-lamanya. Maka nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Hadirin sekalian, wa amruhu fi ghayatil khatari, orang fasik ini urusannya berada di dalam bahaya yang besar. Jadi kalau dia tidak bertaubat, maka dia akan masuk ke dalam neraka, naudzubillah. Fafham hadhil jumlata, maka pahamilah kalimat ini. Wa talib nafsaka, tuntutlah dirimu, biha, untuk bisa mendapatkan sifat-sifat ini. Tanju, maka engkau akan selamat. Wa tafuz, dan akan beruntung insyaallah taala, insyaallah taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.